Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indasari. Saya kelas D4 alih jenjang B. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis KB. Jenis KB itu ada dua jenis. Yang pertama, jenis KB jangka panjang, yaitu ada KB IUD dan KB implan. Dan jenis KB pendek, jangka pendek itu ada pil dan kondom. Terus ada suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kondom terlebih dahulu. Nah, kondom itu adalah selubung atau sarung karet sebagai salah satu metode kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan. Dan dia sebagai alat kontrasepsi untuk melindungi dari infeksi menular seksual. Keuntungannya, dia efektif mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar. Setelah itu dia mencegah penularan seksual, infeksi menular seksual atau IMS, dan mencegah ejakulasi dini. Kerugiannya, efektivitasnya tidak terlalu tinggi, cara penggunaannya sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Setelah itu agak mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan langsung. Bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Setelah itu, efek sampingnya tidak ada. Cara penggunaan kondom, yang pertama kita lihat dulu masa expire kondom. Pastikan belum expire kondomnya. Lalu kita gunakan kondom itu setiap akan melakukan hubungan seksual. Pastikan kondom itu tidak bocor. Dan jangan menggunakan benda tajam saat membuka kondom, saat membuka kemasan kondom ya. Pasangkan kondom saat penis sedang ereksi. Tempelkan ujungnya pada penis dan tepatkan bagian penampung sperma pada ujung uretranya. Lepas gulungan karetnya dengan menggeser gulungan ke arah pangkal penis. Pemasangannya itu harus dilakukan sebelum penetrasi ke vagina. Bila kondom tidak mempunyai tempat penampung sperma pada bagian ujungnya, maka saat memakai longgarkan dikit bagian ujungnya agar tidak terjadi robekan pada saat ejakulasi. Lepaskan kondom sebelum penis melembek. Pegang bagian pangkal kondom sebelum mencabut penis agar kondom tidak terlepas saat penis dicabut. Dan lepas kondom di luar vagina agar tidak tumpah cairan spermanya di sekitar vagina. Gunakan kondom untuk 1 kali pakai dan buang kondom bekas pakai di tempat yang aman dan dalam keadaan yang terikat. Nah, di sini ada hormonal progestin. Metode kontrasepsi dengan menggunakan progestin yaitu bahan tiruan progesteron. Dan cara kerjanya itu mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma. Setelah itu menjadikan selaput lendir rahim tipis dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. Di sini ada pil. Jenis pil itu ada yang 28 pil, terus ada yang 35 pil, berisi 300 lenogestel atau 350 noretinhidron. Keuntungannya efektif jika diminum setiap hari di waktu yang sama. Tidak diperlukan memeriksakan panggul, tidak mempengaruhi ASI, tidak mempengaruhi hubungan seksual, kembalinya fertilitas segera jika pemakaiannya dihentikan. Mudah dipakai dan nyaman, dan efek sampingnya sangat kecil. Nah, ini kerugiannya. Harus digunakan setiap hari dan waktu yang sama. Bila lupa 1 pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Dan resiko kehamilannya cukup tinggi. Resiko kehamilan ektopiknya cukup tinggi, tetapi resiko ini lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak menggunakan pil. Waktu memulai menggunakannya, pada ibu menyusui dapat menggunakan setelah 6 minggu pasca persalinan. Pada ibu tidak menyusui dapat menggunakan segera setelah persalinan. Cara kerja hormon kombinasi ini menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui sperma. Pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur akan terganggu. Nah, di sini ada
jenis pil ada monofasik, kemasan itu 21 tablet. Dia mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam dosis yang sama, dan 7 tablet tanpa hormon aktif. Dan yang kedua jenis pil ini ada bifasik. Bifasik ini kemasannya 21 tablet. Itu dia mengandung hormon aktif estrogen dan progestin dengan 2 dosis yang berbeda, dan 7 tablet tanpa hormon aktif. Trifasik ini kemasannya 21 tablet, mengandung hormon aktif estrogen dan progestin dengan 3 dosis yang berbeda, dan 7 tablet tanpa hormon aktif. Efektivitasnya itu mual terutama pada 3 bulan pertama, perdarahan becak atau perdarahan selama 3 bulan pertama, sakit kepala, nyeri payudara, berat badan naik sedikit. Pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi dan perubahan suasana hati, sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seksnya berkurang. Lalu di sini ada injeksi atau suntikan 1 bulan. Jenisnya ini ada Cyclophem, nama obat suntikan 1 bulan itu, dan keuntungannya sangat efektif. Resiko terhadap kesehatan kecil, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam, efek sampingnya sangat kecil. Keuntungannya mengurangi jumlah perdarahan, mengurangi nyeri saat haid, mencegah anemia, khasiat pencegahan terhadap kanker ovarium dan kanker endometrium. Melindungi kehamilan ektopik. Waktu mulai menggunakan, itu ibu pasca persalinan aman digunakan setelah 3 minggu pasca persalinan. Ibu pasca keguguran segera atau dalam 7 hari setelah keguguran. Efek samping dari suntik KB 1 bulan ini, pola haid menjadi tidak teratur, perdarahan bercak atau perdarahan selama sampai 10 hari. Lalu mual, sakit kepala, nyeri yang hebat, dan keluhan seperti ini kan akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga. Dan ini suntik KB 1 bulan ini bisa mengalami penambahan atau penurunan berat badan pada ibu. Nah, yang tidak boleh menggunakan adalah perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amenor. Nah, ada injeksi suntik 3 bulan. Nah, kontrasepsi 3 bulan ini adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung depomedroksiprogesteron asestat sebanyak 150 mg. Kontrasepsi suntik ini diberikan setiap 3 bulan sekali dengan cara disuntik intramuskular atau secara IM di daerah bokong. Keuntungannya sangat efektif, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak mempengaruhi pengeluaran ASI, dapat digunakan oleh perempuan lebih dari 35 tahun sampai premenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik. Biayanya murah dan terjangkau, menurunkan krisis anemia anemia. Keterbatasannya akan sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan, harus kembali sesuai jadwal suntikan. Efek sampingnya bisa mengalami peningkatan atau penurunan berat badan, terjadinya perubahan lipid serum pada penggunaan jangka panjang, gangguan haid seperti siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan bercak atau spotting, tidak haid sama sekali. Yang tidak boleh menggunakan hamil atau dicurigai hamil, perdarahan provaginam yang belum jelas penyebabnya. Nah, di sini ada kontrasepsi jangka panjang, itu ada implan dan IUD. Di sini saya jelaskan KB implan. Nah, KB implan ini adalah salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang dapat dipilih untuk menjarakkan kehamilan. KB implan ini dipasang di bawah kulit dan hanya mengandung hormon progesteron. Hormon tersebut dilepaskan dalam jumlah kecil secara terus-menerus ke dalam aliran darah. Jenis implan itu ada 3. Yang pertama ada Norplant, dia terdiri dari 6 batang silastik lembut. Terus dia ada Implanon, terdiri dari 1 batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dengan diameter 2 mm, dan ketodesogestelnya lama kerjanya 3 tahun. Dan yang terakhir itu ada Jadena dan Indoplan.
Itu terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama kerja 3 tahun. Nah, cara kerjanya ini lendir serviks menjadi kental. Terus dia mengurangi transportasi sperma, dia menekan ovulasi, dan dia mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Keefektivitasnya sangat efektif. Kegagalannya 0,2 sampai 1 kehamilan per 1000 perempuan. Dan keuntungannya daya gunanya tinggi, perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun. Terus dia tidak mengganggu ASI, terus dapat dicabut setiap saat apabila ada keluhan. Efek sampingnya berdarahan bercak, ekspulsi, infeksi pada daerah insersi, berat badan naik atau turun. Nah, ini yang boleh menggunakan KB implan ini usia reproduksi dan telah memiliki anak ataupun belum. Terus dia menyusui dan membutuhkan kontrasepsi, tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi. Tekanan darahnya normal dan tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen. Yang tidak boleh menggunakan implan itu hamil atau diduga hamil, perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya, benjolan atau kanker payudara, atau riwayat mempunyai kanker payudara. Tidak dapat menerima perubahan pola head yang terjadi. Cara pemakaiannya, pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kita suruh pasien untuk mencuci lengan daerah yang akan diinsisi, yang akan dilakukan pemasangan KB implan. Terus kita persiapkan tempat insisi dengan larutan antiseptik. Terus kita gunakan kain penutup atau duk steril, lalu untuk menutupi lengan. Terus kita memastikan ibu tidak alergi terhadap obat anestesi. Lalu kita berikanlah lidokain 1% dan kita masukkan ke dalam spet. Nah, lalu kita masukkan jarum tepat di bawah kulit pada tempat insisi yang terdekat dengan siku. Kemudian kita lakukan aspirasi untuk memastikan jarum tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Setelah kita membuat insisi, maka kita lakukanlah insisi dengan jarum atau skipel bedah untuk memastikan anestesi bekerja. Setelah itu kita bertanya kepada ibu, "Bu, sakit tidak, Bu?" Lengan yang akan kita lakukan pemasangan KB implan. Jika obat anestesinya sudah berjalan dan ibu tidak merasakan sakit, maka kita lakukan insisi. Setelah itu kita pegang skapel dengan sudut 45 derajat, buat insisi dangkal hanya untuk sekedar menembus kulitnya saja. Setelah itu jangan membuat insisi terlalu panjang atau dalam. Ingat kegunaannya, kedua tanpa pada trokar. Trokar harus dipegang dengan ujung yang tajam menghadap ke atas dengan ada 2 tanda pada trokar. Tanda 1 dekat pangkal menunjukkan batas trokar. Dimasukkan ke bawah kulit sebelum memasukkan setiap kasul. Tanda kedua dekat ujung menunjukkan batas trokar yang harus tetap di bawah kulit setelah memasang setiap kasul. Setelah itu kemudian kita masukkanlah ujung trokar dengan melalui luka insisi tadi yang kita buat kecil tadi untuk meletakkan kapsul tepat di bawah kulit, dan lalu kita angkat trokar ke atas sehingga kulit terangkat, kemudian masukkan trokar dengan hati-hati. Setelah itu masukkan kapsul pertama dari trokar, lalu gunakan pendorong untuk mendorong kapsul ujung trokar. Nah, setelah itu kita masukkanlah kapsul satu lagi dan membentuk huruf P. Setelah itu kita cabut trokar dengan secara perlahan-lahan, pastikan tidak ada kapsul yang terkeluar. Lalu kita apabila posisi kapsul telah diperiksa, kita keluarkanlah trokar secara pelan-pelan. Tekan tepat insisi tadi dengan jari menggunakan kasa selama 2 menit untuk memastikan pendarahan. Bersihkan tempat pemasangan tadi dengan kasa berantiseptik. Lalu kita lakukan perban dengan menutup
bagian luka dengan menggunakan kasa steril. Lalu di sini ada KB IUD. KB IUD ini biasa disebut dengan AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, ini disebut juga dengan spiral atau perangkat kontrasepsi yang berukuran kecil sering berbentuk T mengandung lembaga atau levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, ini cara kerjanya itu menghambat pertumbuhan sperma untuk masuk ke tuba falopi dan mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. AKDR ini bekerja terutama mencegah sel sperma dan ovum bertemu, memungkinkan untuk mencegah implantasi telur dalam uterus. Nah, keuntungannya ini bisa digunakan jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, sangat efektif karena tidak perlu mengingatnya lagi, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada interaksi dengan obat-obat, membantu mencegah kehamilan ektofik. Efek sampingnya itu bisa amenor, perdarahan vagina yang hebat dan tidak teratur, benang yang hilang, adanya pengeluaran cairan dari vagina. Yang dapat menggunakan IUD ini adalah ibu yang memiliki usia reproduktif, menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, terus setelah melahirkan dan tidak menyusui bayinya. Terus KB IUD ini juga dapat digunakan pada ibu dalam segala keadaan, misalnya ibunya mempunyai kebiasaan merokok, pasca keguguran, kegagalan kehamilan tidak terlihat infeksi, gemuk ataupun yang kurus, sedang menyusui, sedang memakai antibiotik atau kejang. Lalu cara pemasangannya ini, cara pemasangan KB IUD ini, yang pertama kita lakukan informed consent kepada ibu, lalu kita buatlah surat persetujuan dan ditandatangani oleh ibu atau suami. Setelah itu kita siapkan alat, siapkan pasien, pastikan klien telah mengosongkan kandung kemih. Lalu kita periksa genitalia eksterna ibu itu. Lalu kita melakukan pemeriksaan spekulum dengan cocor bebek. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan panggul. Lalu kita memasukkan KB IUD yang berbentuk huruf T di dalam kemasan sterilnya. Kita pastikan KB IUD itu masa expire-nya belum waktunya. Kita pastikan belum expire KB IUD yang akan kita pasang kepada pasien tersebut. Lalu kita masukkanlah spekulum secara hati-hati. Kita gunakan tenakulum untuk mencepit cervixnya. Masukkanlah sonde uterus untuk mengukur berapa jarak vagina ibu ke rahim. Setelah itu kita bersihkan alat yang telah dipakai. Setelah itu kita mencuci tangan kembali, lalu kita melakukan pendokumentasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.